sebagai persembahan yang hidup. Melayani sebagai persembahan yang hidup. Dalam bulan ini kita memang akan membicarakan tentang pelayanan. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat kembali prinsip pelayanan sebagai persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata begitu ya, kalau dalam pembicaraan ataupun saya sering melihat di media sosial quotes-quotes tertentu begitu ya. Ada yang berkata begini, tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. Tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. Bapak Ibu setuju nggak dengan quotes itu? Tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. Ini baru mulai udah diajak mikir ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya katakanlah itu benar. Persepsi orang bisa banyak. Ya itu bisa benar, itu bisa salah. Tapi nggak ada salahnya juga. Tapi katakanlah itu benar. Kalau kita katakan itu benar, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan 1/4 lain yang mendasari tindakan? Tadi kan tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. Lalu hal sebaliknya dari tindakan biasanya apa? Pemahaman gitu ya. Berarti 1/4 lainnya adalah pemahaman. Bagaimana dengan 1/4 lainnya itu, yaitu pemahaman tadi? Kalau tadi kehidupan itu berisi 3/4-nya adalah tindakan, bukankah 1/4 tadi yaitu pemahaman itu penting? Kalau nggak ada yang namanya pemahaman, pasti kehidupan nggak akan lengkap. Jadi dalam hidup kita bukan cuma bertindak saja, tapi juga harus memahami apa yang kita lakukan, tindakan kita. Begitu pula soal pengabdian, Bapak Ibu. Begitu pula soal ibadah, atau bisa dikatakan juga kata lainnya adalah pengabdian kita pada Tuhan. Ibadah kita, pengabdian kita sama Tuhan. Itu butuh yang namanya pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Tanpa mau melakukan tindakan menyenangkan Tuhan, bisakah kita disebut sedang mengabdi pada Tuhan? Oh, kita mengenal Tuhan, tapi nggak mau melakukan tindakan yang menyenangkan Tuhan. Bisa nggak kita disebut mengabdi sama Tuhan, Bapak Ibu? Bisa? Enggak, tentu tidak. Karena kita malah mengabaikan perintahnya dengan nggak melakukan apapun. Bukan mengabdi namanya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jika pengabdian kita sebaliknya hanya didasari oleh tindakan tanpa mau mengenal Dia yang menjadi Tuhan kita, bisakah pengabdian kita itu menyenangkannya? Oh, saya mengenal Tuhan. Oh, saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saya nggak mau mengenal Tuhan. Bisakah pengabdian kita itu sempurna buat Tuhan? Enggak juga. Karena kita tidak mengenal apa yang membuat Dia berkenan. Kita nggak tahu apa yang membuat Dia senang. Gimana kita mau bertindak yang membuat Dia senang? Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita lihat dalam tulisan Paulus. Kalau kita baca lewat beberapa perikopnya di surat Roma, dia menjelaskan dengan dalam tentang fakta-fakta Allah gitu ya. Dia menjelaskan sedemikian rupa. Dan Paulus membangun fakta-fakta tadi di atas nasihat tentang kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu, Paulus mau bilang apa?
Mau bilang bahwa pengenalan tentang Allah itu harus disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memahami Allah bagaimana, kita mengenal Allah itu siapa dan apa yang Dia mau, yaitu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam omongan saja ataupun dalam apa yang kita ketahui saja. Dan satu hal yang Paulus tekankan adalah lakukanlah itu sebagai pelayanan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan baginya. Bapak yang dikasih Tuhan, suatu hari ada seorang hamba Tuhan begitu ya. Dia bercerita tentang pengalaman uniknya di sebuah toko. Waktu itu hamba Tuhan ini sedang berbelanja beberapa hal. Kemudian ketika dia sedang memilih-milih barang, tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan seorang pengunjung toko. Ada seorang pengunjung datang. Dan pengunjung ini berbicara dengan si pemilik toko. Hamba Tuhan ini gak perlu mencuri-curi dengar. Karena suara pembicaraan orang itu menggelegar, kedua orang ini menggelegar. Satu toko kedengaran sebetulnya dengan apa yang mereka bicarakan itu, Bapak Ibu. Si pengunjung toko berkata, "Bu, kemarin kesaksian Ibu di gereja itu bagus, hebat, dahsyat. Saya melihat pekerjaan Tuhan. Wah, pekerjaan Tuhan hebat sekali di dalam hidup Ibu. Dan pas nyanyi, suara Ibu itu membuat saya terharu. Saya mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya waktu saya lihat Ibu bernyanyi." Bapak Ibu, mendengar perkataan itu, kita bisa tebak gitu ya. Kedua orang tadi, kedua ibu tadi, itu adalah anak-anak Tuhan, gitu kan? Anak-anak Tuhan, anak-anak gereja gitu. Kemudian si ibu pemilik toko menjawab, "Wah, syukur sekali atas kesaksian dan nyanyian saya, itu jadi berkat buat hidupmu." Kemudian dia berkata, "Aku memang pengen kesaksianku kemarin dan nyanyianku kemarin itu jadi berkat buat orang lain," kata ibu tadi. Lalu pengunjung tadi berkata, "Iya Bu, sering-sering aja kesaksian ya, sering-sering aja bernyanyi, luar biasa pokoknya. Tuhan menjamah saya lewat kesaksian dan nyanyian Ibu itu, luar biasa," kata si ibu pengunjung toko tadi. Lalu si ibu pengunjung toko itu selesai bicara itu, dia mengulurkan barang yang mau dia beli. Dia mengulurkannya. Lalu dia nanya, "Bu, ini harganya berapa?" Lalu si ibu pemilik toko berkata, "Ini udah paling murah di antara toko sekitar ini. Sekian harganya." Ketika si pemilik toko itu mengklaim harga itu paling murah, pengunjung tadi merespon, "Jangan menipu ya Bu, jangan menipu. Soalnya aku melihat harga di toko sebelah itu lebih murah dari punyamu." Lalu waktu kena skakmat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang punya toko berkata tadi, "Ya, kamu tahu sendirilah. Penjual itu omongannya jangan terlalu dipercaya," kata si pemilik toko. "Soalnya kalau terlalu jujur, ya jualanku gak laku." Kemudian kedua ibu itu tertawa bersama-sama. Mereka tertawa bersama-sama. Dan sambil ketawa, ibu pembeli tadi berkata, "Jadi dengerin omongan ibu di gereja aja ya. Kalau di tokomu ini jangan didengerin." Terus si ibu pemilik toko mengacungkan jempol dan bilang, "Pinter kamu. Pinter kamu." Bapak Ibu, sementara mereka ngobrol, si hamba Tuhan tadi cuman bengong, dengerin dua obrolan yang aneh itu Bapak Ibu. Bapak yang dikasih Tuhan, kita cenderung dengan cara yang dangkal memisahkan praktik kehidupan kita dengan iman. Praktik kehidupan sehari-hari ya kehidupan sehari-hari. Imanku, urusanku.
Kita seringkali terjatuh dalam pemikiran bahwa iman yang kita pahami tentang Allah itu gak ada hubungannya kok dengan kehidupan sehari-hariku. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir iman itu untuk perihal gereja, tapi kehidupan sehari-hariku itu ya urusanku. Seketika mereka lupa ya Bapak Ibu, lupa tujuan mereka, niat mereka waktu mendaftarkan diri menjadi orang Kristen itu buat apa? Buat mengabdi pada Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hidup mereka selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang berbuat seperti tadi itu lupa bahwa pelayan Tuhan itu mengabdikan diri dimanapun dan selamanya buat Kristus. Atas dasar itulah tadi kita baca, dia berkata apa? Karena itu saudara-saudara, aku mendesak kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mengapa Paulus berkata itu? Bapak Ibu, karena untuk mengabdi pada Tuhan, kita bukan cukup memberikan sepersekian hal dalam hidup kita. Tapi kita perlu memberikan seluruh diri kita, seluruh aspek hidup kita. Kita sebagai pekerja, kita sebagai orang tua. Kalau mungkin pria sebagai suami, wanita sebagai istri, anak sebagai seseorang yang patuh sama orang tuanya. Kita semua punya bagian dalam pelayanan sebagai persembahan yang hidup. Melayani Tuhan, mengabdikan diri padanya dalam setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemisahan-pemisahan antara iman dan kehidupan itu juga menjadi masalah orang Israel. Mereka berkali-kali melakukan tindakan yang kelihatannya indah untuk Tuhan, tapi di belakang itu mereka melakukan dosa-dosa, bahkan penyembahan berhala berkali-kali. Hingga pada pasal 11 kalau kita baca di situ, Rasul Paulus menyebut orang Israel itu orang yang tegar atau bebal. Mereka munafik dan mereka munafik di dalam kebebalan mereka. Mereka bisa melakukan kegiatan agamawi yang luar biasa. Kemudian mereka melakukan aktivitas mereka di altar itu keren, sungguh luar biasa. Persembahan-persembahan mereka itu luar biasa. Bukan korban yang cacat yang mereka persembahkan Bapak Ibu, bukan. Korbannya sempurna, mereka cek sesuai dengan hukum Taurat. Dan mereka melakukan perayaan selalu dengan apa? Gegap gempita. Kita bisa baca itu di Perjanjian Lama. Jadi kalau ada orang mungkin yang lewat kemudian lihat ibadah mereka, orang itu akan bilang begini mungkin ya. Nah, ini kualitas pelayan umat Tuhan. Ini ibadah yang betul. Ini yang korban bakarannya itu yang sempurna. Lewat nyanyian ini, lewat rangkaian upacara ini Tuhan disenangkan. Benarkah begitu Bapak Ibu? Oh enggak ternyata. Ternyata Tuhan melihat sisi lain dari apa yang manusia bisa lihat. Kalau kita baca dari zaman Nabi Amos, Tuhan menolak persembahan Israel. Dia berkata dalam Amos 5 ayat 21. Dalam Amos 5 ayat 21 sampai 22. Tuhan pernah menolak persembahan mereka. Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kita bisa baca itu di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 22. Tuhan bilang, aku membenci menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang, aku tidak mau pandang persembahanmu. Lalu kalau ini saja tidak Tuhan lihat gitu ya. Lalu apa lagi yang sebetulnya Tuhan kehendaki dari pengabdian para umatnya?
Kalau kita baca lagi Bapak Ibu di dalam Amos 5 ayat 24, baca dikit lagi, turun lagi ke bawah kalau buka Alkitab gitu ya. Tuhan bilang begini, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi ternyata Tuhan bukan cuma melihat apa yang ada di wilayah Bait Kudusnya Bapak Ibu, enggak cuma lihat apa yang di wilayah Bait Kudusnya. Tapi Tuhan ternyata memandang kepada seluruh penjuru wilayah Israel. Tuhan memandang apa yang mereka kerjakan sehari-hari ke dalam kehidupan umat yang katanya mengabdikan diri pada Tuhan. Orang-orang Israel di zaman itu hidup sehari-hari. Waktu itu mereka hidup tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Keadilan dijungkir balikan, siapa yang berkuasa menindas yang lain. Maka Tuhan membenci, menghinakan, dan gak senang pada bentuk persembahan apapun dari pelayanan mereka. Jadi segala bentuk pelayanan mereka dalam kegiatan agamawi tadi, itu ternyata orang-orang Israel tadi lakukan buat apa? Buat menutupi kejahatan mereka terhadap sesama, Bapak Ibu. Orang-orang Israel waktu itu hidup dalam kebebalan yang sedemikian rupa. Tapi seperti yang dijelaskan Paulus dalam pasal 11, bahwa di dalam karya Yesus Kristus kita dapat menerima anugerah dari kemurahan Allah. Yaitu anugerah untuk masuk ke dalam perjanjiannya dan mengalami pembaharuan budi. Bagi kita yang menerima anugerahnya, enggak mustahil kok untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan dengan melayani dengan benar. Caranya bagaimana yang Paulus katakan tadi, yang tekankan, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus buat Tuhan. Itulah persembahan dari seorang pelayan yang berkenan di hadapan Allah. Lalu apa artinya menjadi pelayan yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup gitu ya? Apa sih artinya? Kita ini pelayan yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup. Apa artinya dalam hidup kita? Apa maknanya? Kalau kita melihat akhir dari ayat 1, menjadi pelayan yang melayani sebagai persembahan yang hidup. Kita melihat bahwa Paulus itu menggambarkan bahwa ibadah rohani adalah menjadi korban yang hidup. Ibadah di sini bisa berarti pelayanan atau pengabdian. Jadi konsep pengorbanan kita sebagai umat Allah dalam perjanjian baru, pengorbanan itu juga bisa disamakan dengan pelayanan kita ke Tuhan. Pelayanan kita adalah bentuk pengabdian pada Yesus yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Jadi pelayanan atau pengorbanan itu dalam konteks kita hari ini, itu bukan lagi untuk membayar atau mengganti apapun. Tapi semata-mata itu menjadi bentuk pengabdian bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Misalnya kalau kita baca Filipi 4 ayat 18. Ketika Paulus menggambarkan pemberian yang diterimanya dari jemaat Filipi, waktu itu Paulus menerima pemberian dari jemaat Filipi, Paulus berkata itu adalah persembahan yang harum, itu adalah korban yang diterima dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, di situ waktu itu Paulus tidak sedang mengatakan bahwa secara harfiah apa yang diberikan jemaat Filipi tadi itu secara harfiah itu adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan secara langsung, tidak secara harfiah begitu. Seperti halnya mungkin yang dipahami oleh perjanjian lama gitu ya, orang-orang perjanjian lama. Kalau mengorbankan, membuat korban bakaran itu langsung buat Tuhan. Asapnya naik ke atas begitu ya konsep mereka. Tapi dalam perjanjian baru,
persembahan yang harum, korban yang terima dan berkenan kepada Allah yang Paulus maksud, itu bicara soal bagaimana persembahan tadi itu bisa membantu Paulus dalam memenuhi kebutuhannya untuk pekabaran Injil. Dan itulah yang berkenan bagi Allah. Itulah yang menyenangkan Tuhan, yaitu dengan membantu pekerjaan Injil. Jemaat Filipi di situ sudah menjadi pelayan yang mempersembahkan hidup mereka. Itu adalah salah satu hal yang mereka kerjakan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah. Jadi apakah artinya melayani sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah, Bapak Ibu? Melayani sebagai persembahan yang hidup bukan berarti kita sedang berusaha membuat Allah mengasihi kita. Tidak. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai bentuk kita melayani Dia, ingin menyenangkan Dia, bukan lagi untuk membuat Dia mengasihi kita. Atau sebaliknya, kita tidak sedang membuatnya juga berpihak pada kita sewaktu melayaninya. Kita juga tidak sedang menghasilkan apapun untuk diri kita sewaktu kita memberikan diri dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Jangan berpikir, oh hari ini saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan melawan godaan dalam hari saya hari ini. Saya sudah menolong orang ini, saya sudah menolong orang itu, maka Tuhan akan berpihak untuk menolong saya. Oh hari ini saya memberikan diri dalam pelayanan gerejawi, dalam bentuk ini dan bentuk itu. Maka Tuhan akan berkenan pada saya, mendengar doa saya. Oh tidak Bapak Ibu, bukan itu artinya melayani sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah. Sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah, kalau saja kita bisa membuat Dia senang dengan apa yang kita lakukan lewat tubuh kita, itu sebetulnya sudah cukup sebagai orang-orang yang menyadari dan menyebut Dia itu Bapa. Sebagai persembahan yang hidup, cuma buat Dia senang, bukankah itu cukup sebagai orang-orang yang menyebut Dia itu Bapa? Saya rasa menyadari bahwa Dia senang untuk apa yang kita lakukan baginya, itu adalah hal yang cukup untuk membuat kita pun ikut senang sebagai persembahan yang hidup. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya rasa kebahagiaan orang tua adalah kalau anaknya yang masih kecil bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkembang begitu ya. Misalnya kalau ada orang tua muda yang membawa anaknya, pertanyaannya biasanya apa? Wah, anaknya sudah bisa apa gitu ya. Anaknya sudah bisa apa? Bapak Ibu, saya teringat almarhum adik saya yang masih kecil waktu itu, di usia yang seharusnya sudah bisa ngomong, sudah bicara normal, tapi waktu itu masih belum bisa bicara normal seperti anak pada umumnya. Gak jarang waktu itu dia dibanding-bandingkan gitu ya. Dibanding-bandingkan oleh orang lain dan juga dibanding-bandingkan dengan teman sebayanya yang sudah bisa baca dan sebagainya. Akan tetapi saya dan orang tua saya yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk dia. Meski dia punya keterbatasan, tapi ada saja hal yang membuat kami senang pada tingkah lakunya. Ada aja hal-hal yang membuat kami senang pada tingkah lakunya. Mulai dari dia mau ke sekolah minggu, gak perlu dipaksa, tapi dia yang ngajak. Kemudian dia dinasihati, dia itu bisa memerhatikan dengan seksama, gak rewel, gak ibaratnya itu gak pecicilan gitu ya. Bahasa sehari-harinya ya, gak pecicilan gitu kalau dinasihati. Lalu kecakapannya dalam bergaul itu luar biasa. Meski dia kesulitan untuk bicara Bapak Ibu, tapi hampir setiap hari ada aja teman-teman yang datang ke rumah kami, kemudian ngajak main gitu ya. Manggil-manggil dia buat main. Jadi kalau anak sekarang bilang dia dulu itu circle-nya banyak, circle-nya luas gitu, pergaulannya luas. Walaupun dengan keterbatasan tadi dan umur sekian tadi itu. Itulah almarhum adik saya di tengah keterbatasannya.
Memang benar ada keterbatasan yang membuat orang tua saya bersedih tentang dia, ada. Tapi saya tidak melihat satu kali pun hal itu membuat orang tua saya malu terhadap dia. Gak ada sedikit hal pun dari semua tadi keterbatasan adik saya itu membuat orang tua malu sama dia. Tidak sedikit pun saya melihat kasih orang tua saya luntur terhadap adik saya itu. Malah setiap ketaatan, setiap kebaikan, dan setiap kepedulian yang adik saya lakukan waktu itu dulu, itu cukup rasanya bagi orang tua saya untuk membuat mereka senang. Bukan menambah atau mengurangi kasih mereka apalagi. Tapi dengan adik saya berlaku seperti tadi, bisa menunjukkan kasih walaupun penuh keterbatasan sebagai anak di usianya. Tapi itu saja sudah cukup senang, sudah cukup membuat orang tua saya senang rasanya. Melayani sebagai persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Itu seperti seorang anak yang mau dengar-dengaran akan kehendak papa mamanya. Apapun kekurangan ataupun perilaku baik anak itu tidak akan mengurangi atau menambah kasih orang tuanya. Dia cuma senang, orang tuanya cuma senang dengan ungkapan-ungkapan kasih sederhana dari anaknya. Rasa hormat dari anaknya itu udah senang, bukan? Kalaupun anak itu berbagi mainannya dengan adiknya, patuh pada peringatan orang tuanya, semua hal ini menyenangkan hati orang tuanya. Tapi bukan juga berarti mengurangi atau menambah kasih, semata-mata menyenangkan hati orang tuanya. Saya percaya kasih orang tua terhadap anaknya itu tidak dipengaruhi oleh perilaku anaknya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah bagaimana kita menjalani hidup sebagai pelayan yang mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan padanya. Niat dan keinginan hati kita semata-mata cuma ingin menyenangkan Allah yang sudah mengasihi kita. Sama dalam ilustrasi tersebut, kasih dan perkenanan Allah itu bukan karena usaha kita. Allah mengasihi kita bukan karena kita berusaha. Kasih Allah juga tidak dipengaruhi oleh apapun yang kita usahakan. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita menjalani hidup sehari-hari sebagai pelayan Allah, kita hanya mengekspresikan kasih dan rasa hormat kita kepadanya. Dan tujuan kita semata-mata cuma ingin menyenangkan Dia. Yaitu Dia yang telah memberikan segalanya buat kita. Tidak ada motif lain harusnya sebagai persembahan yang hidup dan sejati. Cuma ingin melakukan apa yang Dia kehendaki, yang berkenan buat Dia. Kemudian bagaimana hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan buat Tuhan Bapak Ibu. Dari ayat yang kita renungkan bersama hari ini, hal yang bisa kita kerjakan bersama, kesimpulannya adalah kita bisa menyadari 3 hal yang penting dalam melayani sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, tidak berkompromi dengan idealisme dunia. Jangan berkompromi dengan idealisme dunia. Pertama kita diberitahu dalam perenungan hari ini bahwa persembahan yang hidup tidaklah mau berkompromi dengan kebiasaan dosa di dunia ini. Ini berarti seorang yang percaya yang ingin hidup sebagai persembahan bagi Allah, dia akan menolak apapun yang dilihatnya itu tidak sesuai dengan kitab suci. Karena dia tahu hidupnya sudah dikhususkan untuk Allah yang mau dia senangkan Bapak Ibu. Dalam pasal pertama surat Roma, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana manusia berpaling dari Allah dengan enggan mengakui Allah. Oleh karena kebebalan hati mereka, Allah menyerahkan mereka kepada kebinasaan. Sehingga manusia menjadi semakin rusak dan menjauh dari jalan Allah. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki keberanian untuk menolak gagasan dan praktik yang bertentangan dengan apa yang Allah katakan benar.
Itulah yang membedakan kita sebagai persembahan yang hidup atau tidak. Persembahan yang hidup, yang kudus adalah persembahan yang dikhususkan. Maka sebagai persembahan yang hidup, tidak ada alasan untuk berkompromi dengan hal-hal dunia ini. Dan Bapak Ibu percayalah, sebetulnya itu pun adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid yang mengabdi pada Kristus. Yang kedua, hal yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang hidup adalah kita perlu mengalami pembaharuan internal. Pembaharuan internal yang berdampak pada tindakan eksternal. Sebagai korban yang hidup kita harus mengalami pembaruan dari dalam. Pembaruan batin. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, demikian dalam Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bapak Ibu, keselamatan kita sebagai persembahan yang hidup, kita sebagai orang Kristen, keselamatan kita bukanlah bicara bersihkan dirimu sendiri, atur hidupmu, maka Yesus akan mencintaimu. Tidak seperti itu keselamatan kita, Bapak Ibu. Sebaliknya keselamatan dari Allah adalah Dia yang turun menjamah hati kita yang kotor dan mengubah kita menjadi ciptaan baru yang ingin melakukan kehendak-Nya. Jadi fokus kita bukan menampilkan berusaha menampilkan gaya hidup agama Kristen yang saleh dan baik. Bukan itu fokusnya, walau memang itu perlu kita kerjakan. Tapi sebaliknya, ketika kita sadar bahwa hari ini kok sulit ya menghasilkan gaya hidup orang Kristen. Ketika kita sadar akan hal itu, fokuslah untuk melihat pembaharuan hati kita. Ketika kita melihat ada yang salah dengan gaya hidup kita sebagai orang Kristen, fokuslah kepada pembaharuan hati kita. Betulkah kita sudah mengalaminya atau tidak? Maka untuk memiliki perilaku sebagai pelayan yang rela mempersembahkan hidupnya untuk Allah, investasikanlah waktu kita, energi kita untuk memperbaharui pikiran dan hati kita. Lakukanlah itu lewat doa dan perenungan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai persembahan yang hidup, melayani sebagai persembahan yang hidup, kita perlu mampu memahami kehendak Allah. Kita perlu mampu memahami kehendak Allah. Terakhir Paulus mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang berkomitmen untuk menjadi persembahan yang hidup itu adalah orang yang dapat memahami kehendak Allah. Di sini Paulus ingin mengatakan bahwa waktu Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, ketika kita bertumbuh dalam pemahaman tentang siapa sih Allah buat saya dan dunia ini, kita akan punya kemampuan untuk peka terhadap apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah waktu kita menghadapi situasi tertentu. Kita akan sadar apakah arah yang ingin saya tempuh itu sesuai dengan keinginan Allah untuk hidup saya atau tidak. Bapak Ibu, sebagai persembahan yang hidup yang mengalami pembaharuan budi, bukankah ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita? Karena kita bisa memahami apa yang Allah kehendaki buat hidup kita. Jika kita mencari hikmatnya dengan doa, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk melihat kehendak-Nya. Tapi Bapak Ibu, memahami kehendak Allah atau melihat kehendak Allah memang tidak seperti seseorang yang mungkin seperti cerita-cerita orang begitu ya. Bisa mendengar suara malaikat, kemudian mendengar suatu suara dalam mimpi gitu ya. Terimalah pekerjaan pelayanan ini. Bukan begitu juga maksud menerima atau memahami kehendak Allah. Tapi percayalah Bapak Ibu, dalam pembaharuan budi,
ketika kita menginvestasikan hidup kita untuk mengalami pembaruan hati lewat seluruh kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, Allah akan membimbing kita di saat kita berusaha menjalani hidup pelayanan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesan dari Paulus kepada orang-orang Roma, kepada kita hari ini memang bukan panggilan yang mudah. Enggak mudah untuk menjadi persembahan yang hidup. Godaannya tentu banyak begitu ya. Tantangannya tentu banyak. Tentu kalau mungkin kita diskusi soal kita hidup dengan kudus dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan sebagainya, saya rasa akan ada banyak pertanyaan dilematis. Kalau terjadi begini, apakah saya harus tetap jujur Pak Samuel? Kalau saya menghadapi ini, apakah saya harus tetap melakukan dan berkata benar Pak Samuel? Pasti banyak pertanyaan dilematis. Waktu kita memberikan diri sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu enggak mudah. Melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup itu enggak mudah. Tapi satu hal yang kita tahu hari ini, pagi ini, itu adalah suatu keniscayaan. Suatu hal yang memang kita enggak bisa hindari. Kalau kita memang adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan budi di dalam Kristus. Kita harus hidup sebagai orang yang mempersembahkan diri kita setiap menit buat Tuhan. Setiap hari hidup kita adalah persembahan, dan apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Ini bertentangan dengan budaya manusia, yaitu dalam setiap perjuangan. Kalau manusia duniawi ini gimana? Mereka berfokus pada diri mereka sendiri. Yang dipromosikan siapa? Diri mereka sendiri. Dan impian mereka sendirilah yang mereka capai. Tapi sebagai persembahan yang hidup, kita bisa melihat yang kita nyatakan, yang kita promosikan untuk dunia ini bukan diri kita, tapi Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa mengenal kondisi apapun, tanpa melihat perilaku kita. Prinsip melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup justru sebaliknya, bukan seperti dunia ini. Melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup berarti kita rela meletakkan ambisi, impian, bakat, bahkan meletakkan ketakutan kita kepada Allah. Dan kita berkata kepada Tuhan, ya Bapa, lakukan apapun yang Engkau kehendaki buat saya. Itulah persembahan yang hidup Bapak Ibu. Saya adalah hamba-Mu. Dengan berkata seperti itu, kita harusnya siap untuk menolak hal-hal yang gak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Mendedikasikan diri kita untuk belajar bagaimana memahami kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa menyenangkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur karena kami boleh Tuhan pilih untuk menjadi para hamba-Mu yang mengabdi pada-Mu, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, kami seringkali berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin bisa saja tidak menyenangkan Tuhan, yang menunjukkan kami tidak melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Tapi ya Tuhan, tolonglah kami untuk apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah semua itu ya Tuhan boleh menjadi wujud kami melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Orang-orang sekitar kami boleh merasakan kasih. Orang-orang sekitar kami boleh merasakan kepedulian. Dan biarlah itu menjadi wujud kami boleh menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk betul-betul mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.